Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan memasuki bab pertama di kelas 7, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Nah, pada materi hari ini yang akan kita bahas hanya bilangan bulat terlebih dahulu. Oke? Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Berikut diberikan beberapa bilangan, ada yang 0, ada yang positif, dan ada yang negatif. Sekarang kita coba kelompokkan bilangan-bilangan ini. Pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli, bilangan yang dimulai dari angka 1, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0, dan yang tersisa itu bilangan negatif. Jika bilangan 0 dan bilangan asli digabung, itu akan menjadi bilangan cacah. Dan jika bilangan cacah digabung dengan bilangan negatif, itu akan menjadi bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif atau bilangan asli. Jenis-jenis bilangan. Jadi, selain bilangan asli dan bilangan cacah yang dibahas sebelumnya, di sini juga ada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan komposit, dan materi kita kali ini bilangan bulat. Sekarang kita masuk ke garis bilangan. Jika bilangan-bilangan yang diberikan sebelumnya kita pindahkan ke garis bilangan, akan menjadi seperti ini. 0 berada di tengah-tengah, bilangan negatif berada di sebelah kiri 0, dan bilangan positif berada di sebelah kanan 0. Pada ujung kiri dan ujung kanan garis bilangan terdapat panah. Itu artinya bilangannya terus tidak terhingga. Nah, dari garis bilangan kita bisa membandingkan bilangan-bilangan bulat. Makin ke kanan, bilangan tersebut makin besar. Sebaliknya, makin ke kiri, bilangan tersebut makin kecil. Contoh, isilah titik-titik di bawah ini dengan kecil dari atau besar dari. Nomor 1, 2, titik-titik min 4. Kita lihat di garis bilangan, 2 berada di sebelah kanan dari min 4, berarti 2 besar dari min 4. Nah, berikutnya, min 3, titik-titik min 2. Min 3 berada di sebelah kiri min 2, berarti min 3 kecil dari min 2. Begitu juga dengan soal ketiga. Min 1, titik-titik 0. Min 1 berada sebelah kiri dari 0, berarti min 1 kecil dari 0. Setelah kita mengetahui cara membandingkan bilangan bulat, sekarang kita belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, A tambah B sama dengan B tambah A. Pada perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Ini artinya, pada penjumlahan dan perkalian, penampatan bilangan tidak akan mempengaruhi hasil. Contohnya, 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 3 tetap 5. Jadi, posisi bilangan, baik itu di depan atau di belakang, tidak akan mempengaruhi hasil penjumlahan dan perkalian. Kemudian sifat asosiatif. Sifat asosiatif juga berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat asosiatif maksudnya, pada penjumlahan dan perkalian, pengelompokan bilangan-bilangan tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Contoh, di dalam kurung 3 tambah 2, kemudian ditambahkan 4 sama dengan 3 tambah dalam kurung 2 tambah 4. Di sini yang dikurungkan adalah angka-angka yang berbeda. 3 tambah 2 itu 5. Satu lagi, 2 tambah 4 itu 6. Berarti 5 tambah 4 sama dengan 9. 3 tambah 6 sama-sama 9. Jadi, walaupun bilangan yang berbeda yang kita kelompokkan atau kita kurung, hasilnya tetap 9.
Berikutnya ada sifat identitas. Unsur identitas juga dipunyai oleh penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0, pada perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Maksudnya, jika pada penjumlahan kita tambahkan 0, tidak akan mempengaruhi hasil penjumlahan tersebut. Atau pada perkalian, jika kita tambahkan angka 1, tidak akan mempengaruhi hasil perkalian tersebut. Contoh, 3 kita kalikan dengan 1, hasilnya tetap 3, tidak akan mempengaruhi hasil perkalian itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan sifat distributif. Di sini sifat distributif tersebut A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A kali B tambah A kali C. Jadi jika ada angka atau bilangan di luar tanda kurung yang dihubungkan oleh tanda kali, berarti bilangan tersebut dimiliki oleh kedua angka dalam kurung atau dimiliki oleh semua angka di dalam kurung seperti ini. Jadi kita kalikan A dikali B, kemudian ditambahkan A kali C, tergantung tanda apa yang berada di antara B dan C. Kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang perlu diingat yang pertama, selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan itu setara, jadi selesaikan secara berurutan dari kiri ke kanan jika tidak ada tanda kurung. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, A dikurang min B sama dengan A plus B. Ingat, jika min ketemu min secara langsung, dia akan menjadi plus. Contoh, min 3 kurang min 5 ditambah 1. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu sifatnya setara. Jadi kita selesaikan mulai dari paling kiri. Min 3, kemudian min ketemu min, jadi plus. Min 3 tambah 5 tambah 1. Untuk mempermudah menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perlu diingat kalau min itu hutang, kalau plus itu uang. Jadi punya hutang 3, punya uang 5. Berarti sekarang kita punya uang 2. 2 ditambahkan dengan 1 hasilnya 3, kita pindahkan. Berikutnya soal kedua. Di dalam kurung, min 4 tambah min 1 tambah 8 dikurang, dalam kurung 3 dikurang min 4 ditambah min 9. Di sini ada 2 tanda kurung, kita selesaikan masing-masingnya terlebih dahulu. Yang pertama, min 4 tambah min 1, punya hutang 4, kemudian punya hutang lagi 1. Jadi sekarang kita punya hutang 5. Min 5 kemudian ditambah 8. Punya hutang 5, punya uang 8. Berarti sekarang kita punya uang 3. Kita pindahkan. Kemudian kurung yang kedua. 3 dikurang min 4. Min ketemu min menjadi plus. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian 7 ditambah min 9. Punya uang 7, punya hutang 9. Berarti sekarang kita punya hutang min 2. Pindahkan. Ingat, kita masih ada tanda min di tengah-tengah. Kita pindahkan juga. Nah, ketemu lagi nih. Min ketemu min menjadi plus. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Berikutnya kita masuk pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat yang perlu diingat, yang pertama yaitu tanda. Jika plus dikali plus hasilnya plus, jika plus dikali min hasilnya min, jika min dikali plus hasilnya min, dan min dikali min hasilnya plus. Untuk mempermudah mengingat, jika tandanya sama hasilnya akan plus, jika tandanya berbeda hasilnya akan min. Kemudian yang kedua, selesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sifatnya setara. Selesaikan secara berurutan dari kiri ke kanan. Yang keempat, pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jadi, jika A dibagi B sama dengan C, itu artinya sama dengan B kali C sama dengan A. Contoh yang pertama, min 5 dikali 8.
min dikali plus, harusnya hasilnya min, jadi min 40. Kemudian yang kedua, min 12 kali min 3, min dikali min harusnya hasilnya plus, jadi 36. Berikutnya, min 3 kali 2 kali min 5. Selesaikan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Kemudian kita kalikan dengan min 5. Min kali min itu plus, jadi hasilnya 30. Nomor 4, 49 dibagi min 7 plus dibagi min hasilnya harus min, jadi hasilnya min 7. Min 56 dibagi min 8, min dibagi min harus hasilnya plus, jadi hasil akhirnya 7. Nomor 6, 24 dibagi dalam kurung 12 dibagi min 3. Tentu saja kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 24 dibagi min 4, hasilnya min 6. Nomor 7, min 16 dibagi 4 dikali min 5. Kita selesaikan yang paling kiri terlebih dahulu. Min 16 dibagi 4 sama dengan min 4. Kemudian dikalikan dengan min 5. Min 4 dikali min 5. Min dikali min hasilnya harus plus. Jadi hasilnya 20. Gimana? Mudah ya? Berikutnya operasi perpangkatan bilangan bulat. Pada operasi perpangkatan bilangan bulat, yang perlu diingat yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. A pangkat 2 itu sama dengan A kali A. Jadi A ada sebanyak 2 faktor. Atau jika A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Jadi A ada sebanyak 3 faktor. Sekarang kita langsung masuk ke sifat-sifatnya. A pangkat N dikali A pangkat N itu sama artinya A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama artinya A pangkat M kurang N. Berikutnya yang ketiga, A pangkat M kemudian dipangkatin lagi N itu sama artinya A pangkat M kali N. Dan terakhir keempat, dalam kurung A kali B dipangkatin dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga dengan pembagian. Contohnya, yang pertama, A pangkat 5 dikali A pangkat 4. Jika perkalian, pangkat ditambah. Jadi A pangkat 5 tambah 4 yaitu A pangkat 9. Yang kedua, 6P pangkat 12 dibagi 2P pangkat 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita pindahkan. Kemudian P pangkat 12 dibagi P pangkat 3. Jika pembagian, pangkat dikurang. Jadi P pangkat 12 dikurang 3 yaitu P pangkat 9. Kita pindahkan. Jadi hasilnya 3P pangkat 9. Yang terakhir, 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kalau pangkatnya sama, 5 dan 2 bisa kita kelompokkan. Jadi 5 kali 2 dipangkatkan 3. Itu sama dengan 10 pangkat 3. Yang terakhir, ada operasi hitung campuran. Pada operasi hitung campuran, aturan yang perlu kita ingat yaitu yang pertama, dahulukan operasi yang berada di dalam tanda kurung. Yang kedua, dahulukan operasi bilangan berpangkat. Yang ketiga, dahulukan operasi perkalian dan pembagian sebelum operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, jika ada operasi perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Dan terakhir, yang kelima, jika ada operasi penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Sekarang kita coba ke contoh soal. Min 12 kali 5 dikurang min 45. Di sini ada operasi perkalian dan pengurangan. Tentu saja kita selesaikan terlebih dahulu yang perkalian. Min 12 kali 5 sama dengan min 60. Kemudian dikurang min 45. Kurang-kurang menjadi
plus 45. Jadi min 60 tambah 45, atau kita punya hutang 60, kita punya uang 45. Berarti sekarang kita punya hutang 15 atau min 15. Soal kedua, min 8 dikurang 6 dikali min 72 dibagi 16 dikurang 10. Di sini ada operasi pengurangan, perkalian, pembagian. Tentu saja kita selesaikan terlebih dahulu yang perkalian. Min 6 kali min 72. Min ketemu min atau min dikali min jadi plus 432. Pindahkan. Kemudian dibagi 16 dikurang 10. Sekarang ada operasi penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Tentu saja kita selesaikan yang pembagian terlebih dahulu. 432 dibagi 16 sama dengan 27. Kita pindahkan. Jadi min 8 ditambah 27 dikurang 10 sama dengan 9. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kembali aturannya dan contoh. Mudah kan? Nah, agar kalian dapat lebih paham tentang materi yang sudah kita bahas tadi, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Kerjakan di buku latihan ya. Jika sudah, silakan kumpulkan hasil jawaban kalian ke Google Classroom seperti biasa. Jangan lupa untuk mengirimkan foto belajar kalian juga ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya tepat waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.